Waduh, waduh, kemai ruan si ngagi, terus langsung besuap. Masya Allah, ini adalah tolang komak sepuh. Bagaimana cara membuatnya? Ini langsung saja kita ke tolangnya atau bijinya. Ini adalah tolang komak atau biji komak yang biasa juga disebut kacang kuru atau kacang kara. Di sini kita masaknya 5 genggam saja atau kurang lebih ya 4 genggam lah begitu. Kita cuci dulu bersih-bersih 2-3 kali. Kemudian kita siapkan bumbu-bumbunya yang sangat simple. Ada bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Kemudian pelengkapnya ada asam jawa dan daun bawang. Yang pertama-tama kita akan lakukan adalah menggecok semua bumbunya. Tidak perlu digiling, jadi aman lah ya betek kita yang berotot itu. Jadi perbandingan bumbunya itu bawang putihnya itu sekitar 2 atau 3 siung, kemudian bawang merahnya kali 2 saja atau lebih banyak juga lebih enak kok. Hanya tinggal diiris-iris seperti ini, tidak perlu dicincang halus, tidak perlu karena tidak akan berpengaruh terhadap rasanya. Kemudian cabenya sesuai selera ya. Yang suka pedas bisa segenggam 2 genggam cabenya, yang tidak suka pedas bisa juga berapapun bebas. Setelah itu kita beralih kepada tolang komaknya. Kita goreng saja di atas minyak yang cukup panas. Dan sementara menunggu tolang komaknya matang kita goreng, sembari kita didihkan airnya dulu untuk menyeburnya nanti waktu dia sudah matang dengan bumbunya. Dan tanda-tanda matangnya tolang komak itu adalah dengan terbukanya sedikit atau cengik sedikit pada bijinya. Bisa juga sih dirasa juga dengan cara direkok. Lanjut, kita beralih ke bumbunya. Yang pertama kita goreng adalah bawang merahnya. Setelah layu bawang merah itu, kemudian kita masukkan bawang putih, kita onsrang-ansreng sedikit, kemudian masukkan juga cabenya yang di sini saya gunakan agak banyak karena saya sukanya yang pedas. Lanjut lagi, setelah semua bumbunya layu, masukkan juga yang terakhir adalah tolang komaknya yang sudah digoreng tadi. Auto basing dong. Tuh kan, kalau berhubungan dengan onsreng-onsreng cabai itu pasti bawaannya basing. Dan inilah salah satu part yang paling menggoda adalah kita sebur dia dengan menggunakan air yang sudah mendidih. Kalau tidak salah, proses inilah yang dinamakan dengan sepuh. Makanya masakan ini dinamakan tolang komak kelak sepuh. Dan ini kita pindahkan ke dalam panci tentunya yang sudah ada penutupnya, karena dia akan ditutup dan didiamkan sampai empuk bijinya. Sementara itu kita siapkan juga air asam jawanya atau air bagenya. Setelah kita buang ampasnya, kemudian kita akan lanjut memasukkan air asam jawanya ke dalam panci berisi tolang komak yang sedang mendidih itu. Lalu dilanjutkan dengan memberikan bumbu penyedap. Yang ini kita pakai rasa sapi. Entah kenapa masakannya tolang komak tapi rasanya rasa sapi. Dan kemudian ada bumbu-bumbu kehidupan yang lain seperti garam dan micin. Kita guah-guah dulu sebentar dan menikmati suaranya yang kerecas-kerecas. Lalu yang terakhir kita cemplungin deh daun bawang. Daun bawang itu juga gunanya untuk memberikan warna yang cantik seperti yang memasak. Jangan sampai ada yang mual dan mules perutnya ya untuk mendengar kalimat yang tadi, karena saya juga lile. Metode andalan kita memasak biji-bijian atau tolang-tolangan yang keras itu adalah dengan metode 7-35. 7 menit itu kita masak dengan api besar yang ngamuk ngase, kemudian kita matikan apinya lalu diamkan selama 30 menit. Jangan pernah dibuka tutupnya, kemudian kita nyalakan lagi, baru dimasak lagi selama 5 menit dengan api besar. Setelah itu langsung empuk dan matang siap disajikan. Seperti inilah kira-kira rupanya. Oh iya, kita bahas seputar tolang komak dulu ya. Kacang komak merupakan jenis sayur populer masyarakat pedesaan, ya seperti saya ini. Kacang-kacangan ini dibudidayakan oleh petani pada musim penghujan hingga dapat dipanen sampai musim kemarau tiba. Tolang komak ini berasal dari Afrika dan Madagaskar. Rumahnya marsupilam itu. Kemudian berasal juga dari India atau Asia Tenggara yang sejak dulu itu sudah dibudidayakan secara turun-temurun oleh masyarakat, khususnya di kawasan Lombok Timur. Nama ilmiah tolang komak ini adalah Laplap purpureus, sedangkan nama umumnya adalah komak atau kuru untuk bahasa Indonesianya. Yasin bin Laplap bahasa Inggrisnya. Ya iyalah juluk, kurang lebih mohon maaf. Dek kanggo prekengan. Yang berminat silahkan dicoba, yang mager selamat menikmati videonya. Bye-bye.